Dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kami dari warahmatullahi kelompok 4. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dari PPT berikut. Yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Ferry Sanjaya. Selanjutnya ada Perkenalkan nama saya Saya Ijaz Prasetyo. Eduardo. Dan saya Faisal Asrul Aziz. Saya Rizal Taufik. di sini saya akan membacakan yang pertama yaitu model IP4 addressing. Model objectivity IP4 addressing. Calculate an IP4 subnetting scheme to efficiently segment your network. Topik title IP4 address structure. Describe the structure of an IP4 address including the network portion, the host portion, and the subnet mask. IP4 unicast, broadcast, dan multicast. Compare the character and uses of the unicast, broadcast, and multicast IP address. Yang ketiga, tips of IP4 address. Explain public, private, and reserved IP4 address. Yang keempat, network segmentation. Explain how subnetting segment a network to enable better communication. Yang kelima, subnet IP4 network. Calculate IP4 subnet for A24 prefix. Maksudnya adalah tentang pengalamatan IP4, yaitu menghitung skema subnetting IP4 untuk mengsegmentasi jaringan Anda secara efisien. Yang pertama itu tadi struktur alamat IP. Jelaskan struktur alamat IP4 termasuk bagian jaringan, bagian host, dan subnet mask. Yang kedua itu bandingkan karakteristik dan penggunaan alamat IP4, unicast, siaran, dan multicast. Yang ketiga, jelaskan IP4 publik, pribadi, dan khusus alamat. Yang kelima, hitung subnet IP4 untuk awalan 24. Selanjutnya, IP4 struktur. Network and host portions. IP4 address is a 32-bit hierarchical address that is made of a network portion and a host portion. Yang kedua ada when determining the network portion versus the host portion, you must look at the 32-bit stream. Yang ketiga, a subnet mask is used to determine the network and host portion. Maksudnya adalah bagian jaringan dan host. Alamat IP4 yang pertama itu alamat IP4 adalah alamat hierarki 32 bit yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian tuan rumah. Yang kedua, saat menentukan porsi jaringan versus porsi host, Anda harus melihat aliran 32 bit. Yang ketiga, subnet mask digunakan menentukan bagian jaringan dan host. Selanjutnya, the subnet mask. To identify the network and host portion of IP4 address, the subnet mask is compared to the IP4 address bit for bit from left to right. Yang kedua, the actual process used to identify the network and host Sabar, portion. Ku pause nih, ku pause. Ya, Kau pakai headset kedengeran nggak, Cok?
Oh, kamu sekarang pakai headset ya? Kedengaran kok suara kamu. Kedengaran, kedengaran. Kalau misalnya pakai headset kedengeran nggak? Kedengaran, kedengaran Jak suara kamu Jak. Woi, Kedengaran. so- hei, Suara apa Jak? Halo Jak. Oh. Oh, suara kita orang Jak ya. Ber, lanjut ber. Selanjutnya yang kedua ada the actual process used to identify the network and host portion is called ending. ANDing. Maksudnya adalah yang pertama itu untuk mengidentifikasi bagian jaringan host alamat IP 4 subnet mask dibandingkan dengan alamat IP sedikit demi sedikit dari kiri ke kanan. Yang kedua, proses sebenarnya yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan bagian host disebut DAN atau AND. Selanjutnya, the prefix length. Yang pertama, a prefix length is a less some method used to identify a subnet mask address. Yang kedua, the prefix length is the number of bits set to in the subnet mask. Yang ketiga, it is written is less notation. Therefore, count the number of bits in the subnet mask and represent it with a slash. Maksudnya adalah panjang awalan. Yang pertama, panjang awalan adalah metode yang tidak terlalu rumit yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat subnet mask. Yang kedua, panjang awalan adalah jumlah bit yang disetel ke satu di subnet mask. Yang ketiga, hal ini ditulis dalam notasi garis miring. Oleh karena itu, hitung jumlah bit dalam subnet mask dan tambahkan dengan garis miring. Contohnya ada di tabel sampingnya. Selanjutnya, determining the network logical AND. Yang pertama, a logical AND Boolean operation is used in determining the network address. Yang kedua, to identify the network address, the host IP 4 address is logically ended bit by bit with the subnet mask to identify the network address. Maksudnya adalah menentukan jaringan logis DAN. Yang pertama itu operasi logis DAN Boolean digunakan dalam menentukan alamat jaringan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi alamat jaringan alamat host IP 4 secara logis DAN sedikit demi sedikit dengan subnet mask untuk mengidentifikasi jaringan alamat. Selanjutnya adalah unicast. Unicast transmission is sending a packet to one destination IP address. Yang kedua, for example, the PC at 172.16.4.1 send a unicast packet to the printer at 172.16.4.253. Maksudnya adalah unicast. Yang pertama itu transmisi unicast mengirimkan paket ke satu paket alamat IP tujuan. Yang kedua itu misalnya PC itu di 172.16.4.1 mengirimkan paket unicast ke printer di 172.16.4.253.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riza Asrofi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ferry Sanjaya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi yaitu tentang broadcast. Dalam MP4 ini terdapat unicast, broadcast, dan multicast. Nah, broadcast itu sendiri yaitu sending a packet to all other destination IP address. Nah, untuk contohnya ada di bawah ini. Kita ke multicast. Multicast ini multicast. Multicast is sending a packet to all multicast address book. Nah, untuk contohnya ada di bawah ini. Nah, untuk pembahasannya multicast ini yaitu untuk mengirimkan paket ke grup alamat multicast. Misalnya, contohnya ada di bawah ini yaitu PC 172.16.4.1 kirimkan paket multicast ke dalam grup multicast ke 224.10.10.5. Selanjutnya, kita ada public dan private for address. Nah, pada ini terdapat 4 poin yaitu as defined in RFC 1919 public address related between internet service provider atau USB routers. Nah, poin yang nomor 2 yaitu private address are common blocks of address used by most organizations as IP4 address or internal host. Pada poin nomor 3, private IP4 address are not unique and can be used internal within any network atau penjelasan bagaimana didefinisikan dalam RFC 1914 alamat IP4 publik dirutekan secara global antara router penyedia layanan internet atau USB. Kemudian pembahasan pada nomor 2 yaitu alamat pribadi merupakan blok alamat yang umum digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk menetapkan alamat IP4 ke eksternal. Kemudian pembahasan nomor 3 itu alamat IP4 tidak unik dan dapat digunakan secara internal dalam jaringan apapun. Selanjutnya, routing kode internet. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu NAT atau Network Address Translation. Lalu poin nomor 2 yaitu NAT is typically enabled on the edge router atau dapat disimpulkan bahwa NAT atau Network Address Translation itu fungsinya untuk menerjemahkan alamat IP4 pribadi ke IP4 publik. Kemudian pembahasan nomor 2-nya yaitu NAT ini dapat diaktifkan di router yang menghubungkan ke internet. Nah, selanjutnya yaitu next special use IP4 address. Yang pertama yaitu ada loopback address, yang kedua ada link level address. Loopback address ini atau alamat loopback itu umumnya diidentifikasi hanya sebagai 127.0.0.1. Nah, itu digunakan biasanya pada ini beroperasi. Dan tautan atau alamat lokalnya yaitu 169
4.0.0 garis miring 16. Nah, umumnya ini dikenal sebagai alamat automatic private address atau eh, berarti itu atau alamat self alamat yang ditugaskan. Nah, next. Kemudian ada legacy classical addressing. Ini terdapat banyak poin, ada klasifikasi kelas dari kelas A sampai kelas E. Nah, pembahasannya yaitu eh, RFC 790 ini mengalokasikan alamat di 4 di kelas. Kelas A itu 0.0.8 hingga 127.0.0.0 garis miring 8. Kemudian kelas B ada 128.0.0.0 garis miring 14. Kemudian kelas C ada 192.0.0.0 garis miring 24. Dan kelas D ada 224.0.0.0 hingga 29.0.0.0. Kemudian yang terakhir ada kelas E yaitu 240.0.0 strip 255.0.0. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara Edo. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Riza Asrofi. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu adalah penugasan alamat IP. Pada penugasan alamat IP ini terdapat 2 poin, yaitu Internet Address Numbers Author atau IANA. Ini kegunaannya untuk mengelola dan mengalokasikan blok alamat IP 4 dan alamat IP 6. Kelima, Regional Internet Registration atau RIRS. Dan yang kedua, RIP ini bertanggung jawab atas hal ini mengelola alamat IP ke ISP yang menyediakan blok alamat IP 4 ke ISP dan organisasi yang lebih kecil dari A. Selanjutnya ada broadcast domain and segmentation. Ini adalah domain siaran dan segmentasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu banyaknya protokol menggunakan siaran atau multicast, misalnya ARP menggunakan siaran untuk menemukan perangkat lain, host mengirimkan DHCP menemukan siaran untuk menemukan server DHCP switch. Dan pada server DHCP switch ini menyebarkan siaran ke semua antarmuka kecuali antarmuka di mana ia diterima. Selanjutnya, satu-satunya perangkat yang menghentikan siaran adalah router. Router tidak menyebar siaran. Setiap antarmuka router terhubung ke domain siaran. Siaran hanya disebabkan dalam domain tersebut. Broadcast domain and segmentation. Masalah dengan domainan siaran besar. Jak, pause dulu Jak, salah itu Jak. Jak, Udah ke pos. Ini bukan, yang ini. bukan satunya. Ini, Itu kan yang kedua tadi. ini. Satu lagi Jak. Yang Yang slide. ini. Masalah dengan domain siaran besar.
Ini. Ini kan. Bukan, Ja. Satu lagi, Ja. Ini. Yang 2 baris router-routernya tuh, Ja. Ini bukan. Mana sih? Ngelak ini sih. Sabar, Ja. Coba lihat gambarnya gimana. Coba yang gambarnya gimana. Sabar, sabar. Menunggu. Tuh, Ja. Udah kirim, Ja. Inilah benar-benar ini. Di sini masih record, Ja. Udah Sabar. aku pause ini. Sabar, sabar, Ja. Jala sinyal aku si per. Keteringnya per. Sabar, Ja. Yo. Tapi sandin per. Permainan server siaran siaran besar. Di sini ada beberapa poin, yaitu 4 poin. Yang pertama adalah masalah dengan domain siaran yang besar adalah bahwa host ini dapat menghasilkan siaran yang berlebihan dan berdampak negatif pada jaringan. Yang kedua, solusinya adalah dengan mengurangi ukuran jaringan untuk membuat domain siaran yang lebih kecil dalam proses yang disebut subnetting. Yang ketiga, membagi alamat jaringan yaitu 172.16.0.0/16 menjadi 2 subnet yang masing-masingnya terdiri dari 200 pengguna. Dan yang ketiga, siaran hanya disebarkan dalam domain siaran yang lebih kecil. Selanjutnya ada reason for segmenting networks. Reason for segmenting network ini adalah alasan melakukan segmentasi jaringan. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama, subnetting mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja. Jaringan ini dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan antar subnet. Yang ketiga, subnetting mengurangi jumlah perangkat yang terpengaruh oleh lalu lintas siaran yang tidak normal. Dan yang terakhir, subnet digunakan karena berbagai alasan termasuk oleh beberapa alasan itu ada 3, yaitu karena lokasi, kelompok atau fungsi, dan tipe perangkat. Selanjutnya, ada create 100 subnet with cell 16 prefix. Ini adalah 8 buat 100 subnet dengan awalan
16. Di sini menjelaskan pertimbangan perusahaan besar yang melakukan setidaknya 100 subnet dan telah memiliki alamat IP pribadi yaitu 172.16.0.0/16 sebagai alamat jaringan internalnya. Dan pada gambar yang ada di PPT ini, gambar tersebut menampilkan jumlah subnet yang dapat dibuat dengan meminjam bit dari oktet ketiga dan oktet keempat. Di sini sekarang ada hingga 14 bit host yang dapat dipinjam, yaitu ada 2 bit terakhir tidak dapat dipinjam. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan 100 subnet bagi perusahaan itu ada 7 bit, yaitu 2 sama dengan 128 subnet. Perlu dipinjam dengan total 128 subnet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal Asrofi. Baik, terima kasih kepada Saudara Ido. Di sini saya akan melanjutkan materi. Coba next. Next lagi coba. Minimize Unicode host IP versi 4 addresses and maximize subnets. Maksudnya meminimalkan alamat IP versi 4 host yang tidak digunakan dan maksimalkan subnet. There are two consideration when planning subnets. Ada 2, yaitu the number of host address required for each network, the number of individual subnet nets. Ada 2 pertimbangan ketika merencanakan subnet. Yang pertama, jumlah alamat host yang diperlukan untuk sub jaringan. Yang kedua, jumlah subnet individual yang dibutuhkan. Gambar ada di bawah. Next. Example atau contoh efficient IP versi 4. Subnetting IP versi 4 yang efisien yang ada 3 poin. Yang pertama, in this sample corporate headquarters has been allocated public network address of 172.16.0.0/22 atau host 10 host bits. By it ISP providing 1222 host address. Dalam contoh ini, kantor pusat perusahaan telah diberi alamat jaringan publik 172.16.0.0/22 oleh ISP yang menyediakan 1222 alamat host. Yang kedua, there are 5 sites and 345 internet connection, which means the organization required 10 subnets, which the largest subnet request 40 addresses. Ada 5 situs dan oleh karena itu 5 koneksi internet yang berarti berorganisasi memerlukan 10 subnet, dengan subnet terbesar memerlukan 40 alamat. Yang ketiga, it allocated 10 subnets with /26 AI atau 255.255.255.19 maksudnya mengalokasikan 10 subnet dengan subnet max yaitu 26. Next. IP versi 4 address conversion. Given the topology 7 subnet are required AI 4 lanes and the 3 1 links, and the largest number of hosts involving the width
eh, 28 host. Mengingat topologi digolongkan 7 subnet yang yaitu 4 LAN dan 3 tautan WAN, dan jumlah host terbesar ada di gudang D dengan 28 host. /27 max wall preferred 8 subnetting of 30 host IP address and 3 support this topology. Max/27 akan menyediakan 8 subnet dari 30 alamat IP host dan oleh karena itu mendukung topologi ini. Next. IP versi 4 address conversion atau konversi alamat IP versi 4 lanjutannya yaitu however the point-to-point one links only require to address and 3/4 wedge 28 addresses is for a total of 84 unique address. Namun tautat one-to-point hanya memerlukan 2 alamat oleh karena membuang 20 alamat masing-masing dengan total 84 alamat yang tidak terpakai. Ada 2 yaitu apparently traditional subnetting scheme to this scenario is not very efficient and is wasteful. Menerapkan skema subnetting tradisional pada skenario ini sangat tidak efisien dan memang demikian boros. Yang kedua, VLSCM was developed to avoid wasting address by enabling use to subnet subnet. VLSCM ini dikembangkan untuk menghindari pemborosan alamat dengan memungkinkan kita melakukan subnet pada subnet. Next. VLSM ada 3 poin. Yang pertama yaitu the left slide display the traditional subnet scheme atau AI the same subnet mask. Well, the right side illustrates how VLS can be used to subnet and divide the last subnet into 8/30 subnet. Maksudnya sisi kiri menampilkan skema subnet tradisional yaitu subnet max yang sama, sedangkan sisi kanan menggambarkan bagaimana VLSM dapat digunakan untuk membuat subnet dan membagi subnet terakhir menjadi 8 atau 30 subnet. Yang kedua, when using VLSM, always begin by specifying the host requirement of the large subnet and continue subnetting until the host requirement of the smallest subnet are specified. Yaitu saat menggunakan VLSM selalu melalui dengan memenuhi persyaratan host dari subnet terbesar dan melanjutkan subnet hingga persyaratan host dari subnet terkecil terpenuhi. Dan terakhir, the resulting topology which VLSM applied. Maksudnya topologi yang dihasilkan dengan VLSM dapat diterapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajak Prasetyo. Baiklah, terima kasih Saudara Faisal. Di sini saya akan melanjutkan tentang struktur desain IPv4 Network Address Planning. IP network planning is crucial to develop a scalable solution to an enterprise network. Perencanaan jaringan IP sangat penting untuk mengembangkan solusi terukur pada jaringan perusahaan. To develop an IPv4 network wide addressing scheme, you need to know how many subnets are needed, how many hosts a particular subnet requires, what devices are part of the subnet, which parts of your network use private addresses, and which use public, and many other determining factors. Untuk mengembangkan skema pengalamatan jaringan IPv4, Anda perlu mengetahui beberapa banyak subnet yang dibutuhkan, berapa banyak host yang dibutuhkan, subnet tertentu, perangkat apa yang merupakan bagian dari subnet, jenis jaringan mana yang menggunakan alamat pribadi, dan mana yang menggunakan alamat publik, dan banyak penentu lainnya
atau faktor-faktor lainnya. Examine the needs of an organization's network usage and how the subnet will be structured. Perform a network requirement study by looking at the entire network to determining how its area will be segmented. Periksa kebutuhan penggunaan jaringan organisasi dan bagaimana subnet akan disusun. Lakukan studi jaringan dengan melihat keseluruhan jaringan untuk menentukan bagaimana masing-masing jaringan wilayah akan bersegmentasi. Determine how many subnet are needed and how many hosts per subnet. Tentukan berapa banyak subnet yang dibutuhkan dan berapa banyak host per subnet. Determine DHCP address pools and layer 2 VLAN pools. Tentukan kumpulan alamat DHCP dan kumpulan VLAN lapisan luar. Selanjutnya, Structure Design Device Address Assignment. Penetapan alamat perangkat. Within a network, there are different types of device that require addresses. Dalam suatu jaringan, terdapat beberapa jenis perangkat yang memerlukan alamat. Pertama, end user clients. Most use DHCP to reduce errors and burden on network support staff. IPv6 clients can obtain address information using DHCP IPv6 or SLAAC. Klien pengguna akhir atau perangkat akhir sebagian besar menggunakan DHCP untuk mengurangi kesalahan dan beban pada staf pendukung jaringan. IPv6 klien dapat memperoleh informasi alamat menggunakan DHCP 6 atau SLAAC. Lalu, servers and peripherals. They should have a predictable static IP address. Server dan peripheral ini harus memiliki alamat IP statis yang dapat diprediksi. Lalu, servers that are accessible from the internet. Servers must have a public IPv4 address, must often access using NAT. Server yang dapat diakses dari internet. Server harus memiliki alamat IPv4 public. Paling sering diakses menggunakan NAT. Lalu, intermediary device. Devices are assigned addresses for network management, monitoring, and security. Perangkat perantara diberi alamat untuk manajemen jaringan, pemantauan, dan keamanan. Lalu gateway. Routers and firewall devices are gateway for the host in the network. Gateway, router dan perangkat firewall merupakan pintu gerbang bagi host di jaringan tersebut. When developing an IP addressing scheme, it is generally recommended that you have a set pattern of how addresses are allocated to each type of device. Saat mengembangkan skema pengalamatan IP, umumnya disarankan agar Anda memiliki pola set tentang bagaimana alamat dialokasikan untuk setiap jenis perangkat. Selanjutnya, what did I learn in this module? Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Pertama, the IP addressing structure consists of a 32-bit hierarchical network address that identifies a network and a host portion. Network device use a process called NLink
using the IP address and associated subnet mask to identify the network and host portion. Struktur pengalamatan IP terdiri alamat jaringan hierarki 32 bit yang mengidentifikasi jaringan dan bagian host. Perangkat jaringan menggunakan proses yang disebut handling menggunakan alamat IP dan subnet mask terkait untuk mengidentifikasi bagian jaringan dan host. Lalu, destination IPv4 packets can be unicast, broadcast, and multicast. Paket IPv4 tujuan dapat berupa unicast, broadcast, dan multicast. Selanjutnya, there are globally routable IP address as assigned by the PANA, and there are 3 ranges of private IP network addresses that cannot be routed globally but can be used on all internal private networks. Ada alamat IP yang dapat dirutekan secara global seperti yang ditetapkan oleh PANA, dan ada 3 rentang alamat IP jaringan pribadi yang tidak dapat dirutekan secara global, tetapi dapat digunakan di semua jaringan pribadi internal. Lalu, reduce large broadcast domains using subnet to create smaller broadcast domains, reduce overall network traffic, and improve network performance. Mengurangi domain siaran besar atau saluran besar menggunakan subnet untuk membuat domain siaran yang lebih kecil, mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan, dan meningkatkan kinerja jaringan. Lalu, create IPv4 subnets using one or more of the host bits as network bits. However, networks are most easily subnetted at the octet boundary of /8, /16, and /24. Membuat subnet IPv4 menggunakan satu atau lebih bit host sebagai bit jaringan. Namun, jaringan paling mudah di subnet pada batas octet 8, 16, dan 24. Lalu, larger networks can be subnetted at the 8 or 16 boundaries. Jaringan yang lebih besar dapat disubnet pada batas 8 atau 16. Yang terakhir, use VLSN to reduce the number of unused host addresses per subnet. Gunakan VLSN untuk mengurangi jumlah alamat host yang tidak digunakan per subnet. Lalu, what did I learn in this module? Lanjutannya yang tadi, apa yang saya pelajari dalam modul ini? Yang pertama, VLSN allows a network space to be divided into unique parts. Always begin by satisfying the host requirements of the largest subnet. Continue subnetting until the host requirements of the smallest subnet are satisfied. VLSN memungkinkan ruang jaringan dibagi menjadi beberapa bagian yang tidak sama. Selalu mulai dengan memenuhi persyaratan host subnet terbesar. Lanjutkan subnet hingga persyaratan host subnet terkecil terpenuhi. Selanjutnya, when designing a network addressing scheme, consider internal DMZ and external requirements. Use a consistent internal IP addressing scheme with a set pattern of how addresses are allocated to each type of device. Saat merancang skema jaringan, pertimbangkan persyaratan internal, DMZ, dan eksternal. Menggunakan skema pengalamatan IP internal yang konsisten dengan pola tertentu tentang bagaimana alamat dialokasikan ke setiap jenis perangkat.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.